Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bener-bener bedain seorang pemimpin hebat dari manajer yang biasa-biasa aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas buku The Strategist karya Cynthia Montgomery. Buku ini punya pandangan yang beda banget, yang bilang kalau strategi itu bukan sekedar rencana di atas kertas, tapi yaitu adalah jati diri seorang pemimpin. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apakah Anda seorang ahli strategi? Eits, ini bukan pertanyaan buat konsultan atau para ahli ya. Ini buat Anda, para pemimpin bisnis. Karena jawaban dari pertanyaan ini, jujur aja bakal menentukan nasib perusahaan Anda ke depannya. Pertama-tama, kita harus bongkar satu mitos yang bahaya banget, yaitu kepercayaan kalau seorang manajer yang super hebat itu bisa menaklukkan industri apapun, nggak peduli seberapa jelek industrinya. Yuk kita lihat kenapa pemikiran kayak gini tuh sebuah jebakan. Kita mundur sedikit ya, ke tahun 1986. Ada perusahaan yang lagi sukses-suksesnya, namanya Masco. Mereka ini jago banget cari duit dari industri-industri yang kelihatannya ya membosankan. Nah, karena uangnya banyak banget, mereka mulai ngelirik industri furnitur di Amerika yang saat itu lagi lesu. Jadi gini, ada dua cara buat ngelihat industri furnitur waktu itu. Di satu sisi, kelihatannya ini peluang emas kan? Industrinya berantakan, siap banget buat dirombak sama manajemen yang hebat. Tapi di sisi lain, ini kayak ladang ranjau. Persaingannya ketat banget, pemasoknya punya kuasa. Nah, kira-kira para manajer super di Masco lihatnya apa? Ya jelas, mereka lihat ini sebagai peluang. Dan seakan-akan Warren Buffett udah tahu apa yang bakal terjadi. Kadang ada arogansi ya yang mikir kalau manajemen hebat itu bisa menaklukkan bisnis apapun. Tapi Buffett ngingetin kita, seringkali industrilah yang menang. Reputasi buruk industrinya yang nggak akan berubah. Dan inilah hasilnya. Bencana. Setelah 32 tahun berturut-turut tumbuh, laba Masco langsung anjlok. Mereka buan miliaran dolar cuma buat akhirnya jual bisnis furnitur mereka dengan kerugian yang, besar banget. Ini pelajaran yang sangat mahal tentang bahayanya mitos manajer super. Oke, jadi kalau kuncinya bukan cuma manajemen yang hebat, terus apa dong? Jawabannya ada di perusahaan yang justru sukses besar di industri yang sama, IKEA. Kisah mereka tuh nggak dimulai dari analisis pasar yang rumit, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, ini dia tujuannya IKEA. Coba perhatiin deh, ini bukan soal jadi nomor satu di pasar atau memaksimalkan laba. Bukan, ini tentang manusia. Sebuah tujuan yang jadi kompas buat setiap keputusan yang mereka ambil, terutama soal satu hal, harga yang harus terjangkau. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal harga murah. Ini adalah sebuah sistem, sebuah mesin yang bekerja dengan sempurna. Desainnya yang simple, itu bukan cuma soal gaya, tapi buat memangkas biaya produksi. Paket datanya yang terkenal, itu buat memangkas biaya logistik dan gudang. Bahkan restorannya pun ada tujuannya, biar Anda betah belanja lebih lama. Semua bagian ini tuh saling mengunci, menciptakan sesuatu yang hampir mustahil buat ditiru pesaing. Dan inilah yang namanya efek perusahaan, kemampuan sebuah perusahaan untuk melampaui takdir industrinya. Inilah hasil kerja seorang ahli strategi yang sejati. Dan seperti yang IKEA tunjukkan ke kita, kuncinya berawal dari satu hal, tujuan yang jelas dan kuat. Tapi, punya tujuan aja nggak cukup. Tujuan itu harus dihidupkan lewat sebuah sistem yang koheren di mana setiap aktivitas perusahaan saling mendukung. Nah, untuk ini, kita lihat kisah kebangkitan Gucci yang dramatis banget. Coba deh bayangin situasinya Domenico De Sol waktu dia ambil alih Gucci. Merek mewah legendaris ini ada di ambang kehancuran. Mereka benar-benar kehilangan arah, bahkan sampai nggak bisa produksi tas andalan mereka sendiri. Udah kacau banget pokoknya. De Sole melakukan hal yang radikal. Dia berhenti pakai intuisi atau feeling dan mulai pakai data. Dan datanya jelas banget, pelanggan lama udah pergi, sementara pelanggan baru pengennya produk yang trendy. Jadi dia bikin keputusan-keputusan yang berat dan merombak semuanya, mulai dari desain, toko, sampai rantai pasokan. Semua demi mengejar tujuan baru yang sangat fokus ini. Nah, ini dia intinya. Strategi yang sejati itu lahir dari komitmen yang membentuk identitas. Ini adalah tentang pilihan-pilihan yang sulit. Mengincar anak muda berarti harus siap kehilangan pelanggan lama. Memotong harga berarti mengubah persepsi orang terhadap merek. Pilihan-pilihan inilah yang mendefinisikan siapa Anda dan juga siapa yang bukan target Anda. Oke, bagian terakhir dari teka-teki ini adalah kesadaran bahwa strategi itu bukan tujuan akhir.
Strategi itu adalah sebuah perjalanan yang harus terus berkembang. Dan nggak ada contoh yang lebih baik buat menggambarkan ini selain Apple. Perjalanan Apple itu nggak lurus-lurus aja ke puncak loh. Mereka pernah ada di ujung tanduk, hampir mati. Dan itu lebih dari sekali. Ini bukti paling kuat kalau keunggulan strategis itu nggak ada yang abadi. Strategi harus dan wajib diciptakan ulang terus-menerus. Kutipan dari Steve Jobs ini ngena banget. Dia seolah terus-menerus menjawab ulang pertanyaan, sebenarnya buat apa sih Apple ada? Mereka berevolusi dari perusahaan komputer jadi pusat gaya hidup digital kita. iPod adalah awalnya, terus disusul iPhone, dan ya sisanya kita semua tahu ceritanya. Paradoks kuno ini adalah metafora yang pas banget buat strategi. Seorang pemimpin harus rela dan berani mengganti setiap papan dalam bisnisnya, bisa jadi produknya, prosesnya, bahkan tujuan intinya, demi memastikan perusahaannya bisa bertahan dan tetap relevan di masa depan. Oke, kita sudah lihat semua contoh tadi. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal, kembali pada Anda. Apa artinya semua ini buat Anda, di perusahaan Anda, saat ini? Jadi, inilah tugas seorang ahli strategi yang sesungguhnya. Bukan soal mencari jalan pintas, tapi memulai dengan mengapa. Bukan cuma mengelola, tapi membangun sebuah sistem. Dan bukan menghindari pilihan sulit, tapi justru merangkulnya. Pada akhirnya, Andalah yang memegang kendali. Dan ini poin yang penting banget. Strategi itu bukan masalah yang Anda pecahkan sekali, lalu selesai. Bukan juga laporan tahunan yang tebal dan akhirnya cuma berdebu di rak. Strategi adalah serangkaian pertanyaan yang Anda hidupi setiap hari bersama dengan tim Anda. Dan kita tutup bahasan kita dengan pertanyaan ini. Ini adalah ujian pamungkas dari strategi Anda. Kalau jawaban Anda adalah tidak atau saya nggak yakin, maka tugas Anda sebagai seorang ahli strategi baru saja dimulai. Coba renungkan ya.